Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa SMTV dan sahabat Suara Muhammadiyah, pada hari ini SMTV memiliki program khusus, yaitu program bincang-bincang ringan seputar persoalan-persoalan yang hit di masyarakat, baik itu persoalan kebudayaan, persoalan sosial, persoalan politik, persoalan ekonomi, bahkan persoalan hobi, yang nanti kita kemas secara ringan dan sederhana, yang kami sebut dengan program Bung Santri. Dan pada kesempatan hari ini, program Bung Santri akan membahas seputar persoalan yang lagi hit di tengah-tengah masyarakat di tengah pandemi, yaitu mengenai fenomena maraknya sepeda atau pengguna sepeda di tengah era pandemi ini. Dan kita tahu bahwa era pandemi menyisakan persoalan ekonomi ya, yang tentu berdampak sangat luar biasa bagi masyarakat. Tetapi pada sisi lain justru banyak masyarakat yang membeli sepeda dan menggunakan sepeda hampir setiap hari dan setiap saat kita lihat mereka bersepeda. Dan tentu topik ini topik yang menarik untuk kita obrolkan pada hari ini, yang kebetulan pada saat ini saya Denny Al-Asyari ya, ditemani oleh 4 rekan saya yang akan nanti ngobrol-ngobrol seputar sepeda di era pandemi. Yang pertama saya sapa dulu. Assalamualaikum Bapak Dwi Agus. Waalaikumsalam Bang Denny. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Bahagia sekali bisa ada di sini menemani Bang Denny. Ya, terima kasih Pak Dwi Agus. Yang kedua kita ditemani oleh Mbak Ana Fitriana. Ya. Assalamualaikum Mbak Ana Fitriana. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya, sehat? Kabar sehat karena sering bersepeda. Sering bersepeda. Yang ketiga kita ditemani oleh sahabat kita Mas Budi Puspa. Assalamualaikum Mas Budi. Sehat Mas Budi? Alhamdulillah sehat. Dan saya juga ditemani oleh Mr. Yadi. Assalamualaikum Mr. Yadi. Mr. Yadi akan menemani kita sepanjang obrolan pada hari ini dengan iringan gemercik musik-musik yang ringan, yang membuat kita lebih enjoy, lebih rileks dan lebih santai. Dan sekarang mungkin saya ingin diskusikan atau ingin obrolkan dengan teman-teman ya, para narasumber yang hebat-hebat ini ya. Kebetulan Mas Dwi Agus ini ya sudah tidak asing lagi. Beliau ini atlet juga ya di dunia olahraga sepeda ya. Dan bahkan dengan dia bersepeda dapat kenang-kenangan katanya. Apa kenang-kenangannya Pak Agus? Pas latihan awal April itu kemarin ya agak ada aksiden di jalan. Sampai tulang pinggul saya itu pecah. Berarti ini sudah di platina dan ini dalam masa penyembuhan. Tapi sudah bisa berjalan dengan 2 tongkat. Gitu ya. Itu padahal tidak lagi balapan itu ya? Iya, iya. Hanya santai gitu ya? Iya, kita latihan aja. Latihan saja ya? Iya. Padahal ketika lagi balapan atau lagi serius-seriusnya mengendarai sepeda nggak ada risiko ya? Risiko, ya. Tapi ketika Risiko, ya. ketika hanya main-main sederhana malah ada risikonya. Kecelakaan di situ. Iya, iya. Jadi semoga segera sehat gitu Bang Agus ya? Amin, amin, amin. Dan Bang Agus sudah berapa lama ini menggunakan sepeda ini, main sepeda ini? Baik Bang Den, jadi kebetulan saya tuh di kota Yogyakarta mengampu balap sepeda. Oh iya. Saya kebetulan duduk di sekretaris Ikatan Sport Sepeda Yogyakarta Kota. Ya 3 periode lah, sekitar 12 tahun yang berkecimpung secara profesional di balap sepeda. Iya, 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 iya. Udah cukup lama ya, 12 tahun. Ya lumayan. 3 periode. 3 periode. Ini periode yang ketiga saya diisi. Oh, diisi. Ya. Iya, iya. Kalau ikut turnamen juga pernah? Saya sudah enggak. Sudah enggak lagi ya? Sudah lewat umur. Oh, itu ya. Tertinggi itu namanya master itu sampai umur 40 tahun. 40 tahun ya.
Tapi sekarang katanya ada Master F itu sampai 50 ke atas, tapi saya belum naik. Oh, Apalagi ada kesalahan. Ada kesalahan ini ya? Lagi. Berarti bersepedanya hanya sekedar untuk ini ya? Untuk sehat aja. Untuk sehat saja, ngisi-ngisi waktu Iya. gitu ya. Oke, kemudian Mbak Ana. Mbak Ana ini saya dengar juga orang yang suka belakangan ini dengan sepeda ya. Bahkan katanya sudah jarang memakai motor, jarang pakai mobil juga katanya. Kemana-mana cenderungnya pakai sepeda, betul itu? Iya, betul sekali. Saya termasuk orang yang ikut tren sepeda ketika corona. Jadi selama corona kan ada berbagai tren ya, ada Dalgona Coffee, ada sepeda, ada layang-layang. Nah, kebetulan saya nih ikut nih yang di tren sepedanya. Kenapa mau? Karena selain sehat, kita juga bisa langsung merasakan hasilnya ya, berkeringat. Kemudian juga kalau dilihat selama corona itu langit kan kelihatan tuh bintangnya, karena efek orang-orang yang Kalau malam kelihatan bintangnya kan? Iya. Kalau siang nggak kelihatan. Kalau siang yang kelihatannya matahari. Matahari, iya betul. Ya, hasil dari banyak orang bersepeda membuat langit menjadi cerah. Cerah gitu ya. Secerah yang menggunakan sepeda mungkin ya. Seperti itu. Ya. Apa jangan-jangan karena biaya operasional kemana-mana berkurang gitu enggak? Ya itu juga. Enggak begitu juga ya. Saya biasanya kalau misalnya pakai kendaraan umum sekali berangkat ke kantor biayanya 17.000 lah, belum bolak-baliknya ya. Tapi dengan bersepeda itu semua udah hilang. Walaupun di awal membeli sepedanya ya mengeluarkan biaya yang tinggi terlebih Iya. dahulu. Tapi nggak takut dengan risiko-risiko kayak Bang Agus tadi jatuh gitu? Kalau saya sih Bismillah ya. Bismillah. Karena kalau saya udah sebelum bersepeda baca dulu aturan kalau pesepeda itu jalannya di mana sih, di pinggir. Ketika lampu merah kalau bisa di depan ya, di depan. Ruang khusus sepeda. Kemudian nanti ketika mau hijau kita udah jalan duluan, jadi tidak mengganggu pengendara motor. Oh gitu. Udah berapa lama bersepeda? Udah berapa tahun? Saya bersepeda baru 1 bulan. Oh, baru 1 bulan. Ya, mengikuti tren di saat tren ya? corona. Oh, tapi sudah hafal ya dunia seluk-beluk sepeda ya? Harus. Oh, oke. Dan berarti sekarang ya aktivitasnya udah dengan sepeda aja ya? Sudah. Iya. Tidak repot gitu? Enggak ya? Kebetulan punya saya sepeda lipat ya, jadi ketika Yang mahal itu? Ya, yang mahal. Oh, mahal gitu ya? Harganya terus naik ini. Alhamdulillah saya beli kemarin ketika masih harganya belum terlalu naik. Sekarang punya saya aja yang udah saya pakai berkali-kali ditawar orang tinggi gitu, lebih tinggi dari harga saya beli. Iya ya. Jadi itu kenapa Bang Agus? Kok justru ya kan sepeda itu semakin hari semakin tinggi ya harganya ya. Dan kita juga tahu orang ekonominya juga susah gitu ya. Ya. Kita tahu orang banyak yang di PHK, banyak yang dirumahkan, ya bahkan mereka yang berusaha pun ya income-nya juga nggak seberapa gitu. Tapi mereka kok beli sepeda yang mahal-mahal tuh mau itu nalar apa gitu maksudnya lihat budaya yang ada. Jadi fenomena yang terjadi yang khusus di Jogja ya, tapi kan ternyata nggak cuma di Jogja. Bukan di Jogja ya. Orang mungkin selama masa pandemi itu kan tingkat stresornya semakin tinggi ketika Ya. di rumah. Terus Oh, kan ya. mungkin dia mengeluarkan emosi-emosi itu lewat sepeda. Sekarang ada sepeda, kemudian yang tren sekarang kan ada ikan, tanaman hias. Nah, khusus sepeda itu memang untuk saat ini memang kemudian harganya nggak masuk ke akal. Iya. Nah, itu teori ekonomi lah. Iya. Semakin barang dicari, semakin orang menjual tinggi. Nah, yang terjadi yang saya amati di Jogja itu kan memang yang laku keras itu yang middle down, yang harga 5 ke bawah. 5 ke bawah. Itu memang di toko udah kayak kacang goreng. Kayak kacang goreng ya. Dan orang beli itu memang mungkin terpaksa untuk hal yang bagi masyarakat itu yang lebih membahagiakan. Iya. Mungkin agak mengeluarkan tabungan sampai titik terakhir, pokoknya yang penting bisa beli sepeda atau semacamnya. Kalau kita lihat di jalan-jalan Jogja itu nggak siang nggak malam, orang bersepeda pasti ketemu orang bersepeda bergerombol itu. Bahkan kalah motor sekarang ya. Motor kalah mobil itu. Bahkan malam-malam juga lebih banyak lagi ya. Namanya night rider, orang bersepeda malam itu, nah istilahnya night rider. Mereka ya seperti itulah. Itu tren yang
kalau orang ini agak nggak masuk akal, tapi itu terjadi di masyarakat gitu. Jadi seperti itu. Satu sisi ya orang untuk menghindari stres gitu ya. Iya. Tapi kemudian dia beli harga yang nggak masuk akal, yang mudah-mudahan nggak bikin dia stres juga ya. Karena harganya bikin stres juga. Padahal tujuannya menghilangkan stres ya. Ya kalau saya bisa stres saya itu. Kalau Mas Budi gimana di era pandemi ini? Apakah juga mengisi waktunya dengan sepeda dengan harga yang sekarang melangit itu ya? Sesuka-suka penjual lah katanya. Tapi sebenarnya saya juga udah lama bersepeda, Pak. Oh, udah lama nih bersepeda ya. Sepeda motor. Jadi tentang apa kenaikan harga sepeda Pak ya, itu ya di luar kewajaran sebenarnya. Ya, kewajaran ya. Dimana kenapa di era pandemi kok ekonomi makin turun kan, Don? Antusias orang beli sepeda malah melonjak. Ya situ ya heran juga kan. Iya. Artinya warga seluruh warga Indonesia ini tajir kan. Jadi ekonomi ini nggak pengaruh gitu. Aslinya kaya gitu ya, cuma pura-pura miskin. Iya. Jadi kalau Mas Budi nggak ada aktivitas sepeda? Nggak ada? Ada Pak. Ada juga? Pertama tadi ya Sepeda motor. Oh iya. Yang kedua udah lama juga saya bersepeda Pak. Sudah lama juga ya. Kalau nggak ada sepeda sebenarnya ada juga yang nyewakan sepeda itu di alun-alun selatan. Iya. Itu sepeda yang ada lampu-lampu itu. Itu lumayan. Bisa dikomentari. Iya. Naik sepeda Pak bareng-bareng. Ini tengah pandemi kan nggak boleh bareng-bareng. Nggak boleh bareng-bareng. Ya cuman di ini aja jaraknya. Jarak ya. Ada social distancingnya lah. Gitu. Yang satu di depan, satunya di roda ya. Oke. Baik, para pemirsa SMTV dan sahabat Suara Muhammadiyah, semakin menarik obrolan kita seputar persepedaan untuk membuat suasana semakin enjoy, ringan, bersahabat. Kita sambil dengarkan nyanyian musik dari Mr. Yadi. Para pemirsa SMTV dan sahabat Suara Muhammadiyah, kita kembali ke obrolan santai program Bung Santri yang alhamdulillah masih bersama kita. Ada Bang Agus dan kemudian ada Mbak Ana, ada Mas Budi dan Mr. Yadi. Mas Agus, ya tadi kita bicara seputar ya fenomena hobi orang bersepeda, ya kemudian dengan harga sepeda yang semakin melangit gitu. Dan apakah ya para pengguna sepeda itu punya komunitas nggak gitu ya, sehingga mereka ya berduyun-duyun gitu ya? Ya kadang-kadang di dalam satu keluarga itu nggak hanya satu sepeda saya lihat, bapaknya beli sepeda, ibunya beli sepeda, anaknya beli sepeda gitu ya. Ya itu apakah ada komunitas apa hanya ya nafsi-nafsi aja gitu? Kalau yang saya tahu, yang saya amati itu kalau yang anak-anak muda itu bersepeda berkomunitas. Tapi kalau yang keluarga itu ya bersepeda untuk happy aja. Hari Minggu jalan-jalan sama keluarga, sama istri, sama anak dua ya sepedanya 4. Nah, bagi saya sendiri yang insan sepeda itu kan, dengan maraknya boom sepeda ini bagi saya nggak berpengaruh dalam pencarian bibit-bibit pembalap. Nggak ada pengaruhnya, Mbak? Nggak ada pengaruhnya, karena apa? Memang yang dipakai orang sekarang itu sepeda yang hanya sepeda untuk santai, bukan spek sepeda city yang car gitu ya? Iya, semacam iya. Kalau di mobil city car, cycle car. Cycle city. Bike city. Cycle. Jadi sepeda untuk kebahagiaan aja, bukan untuk menuju olahraga yang benar dalam tanda petik gitu. Iya. Karena selama ini memang kesulitan kami di kepengurusan isi di balap sepeda kota itu selalu menjaring atlet muda. Orang bersepeda, wah bisa ini, wah kalau kayak udah kayak pembalap, tapi ketika saya datangi direkrut gitu. Dek kamu
suka sepedaan, ya om mau main kayak gitu itu di sirkuit. Mereka nggak tahu. Enggak ya. Berarti bakpok lah ya. Ya, semacam Ya, hanya di bakpok. luar aja Iya. gitu ya. Tapi dibawa serius juga nggak siap gitu ya. Dan yang terjadi di masyarakat itu kan orang agak memandang gimana dengan sepeda gitu kan. Padahal sepeda yang khusus untuk pro itu kan harganya lebih motor. Motor iya. Punya 20 juta. Iya. Kan, ya. Ya itu yang terjadi di masyarakat Iya. sekarang ini ya, cuma sepeda untuk santai, untuk bahagia gitu. Iya iya. Untuk olahraga. Olahraga lah ya, Tapi isi waktu. tidak menuju pro gitu. Iya iya. betul. Seperti itu Bang Ben. Oke, kalau Mbak Ana ikut komunitas dengan bersepeda sekarang ini? Tidak sama sekali. Ini sendiri aja ya? Sendiri, hanya untuk keperluannya berangkat. Solo ke rider. kantor. Iya. Solo rider. Yes. Tapi nggak ada gitu kan, kalau kita lihat tuh fenomena sepeda itu rombongan gitu, ketemu teman, ngumpul di mana nongkrong, enggak ya? Kayaknya nggak ada waktu Nggak malah. ada waktu ya. Kalau yang begitu tuh biasanya yang komunitas Pak. Komunitas, Biasanya ya. hari Minggu bersepeda ke candi. Minggu belakangnya bersepeda rombongan ke pantai. Nah, Itu yang iya. komunitas. Iya iya. Iya, juga menarik ini apa namanya? Justru belakangan karena Jogja semakin masif sepeda ya. Saya kemarin sempat baca berita di media online itu tingkat kecelakaan juga tinggi kan. Iya. Nah itu Mbak Ana gimana itu melihatnya itu? Justru saya jadi mempelajari apa ya cara mengemudikan sepeda, apa posisinya itu karena melihat berita itu. Di berita kan banyak marak lah kecelakaan, kemudian banyak orang yang tidak suka dengan para pesepeda yang dianggap mengganggu. Saya jadi penasaran apa sih yang membuat orang tidak suka, apa sih yang membuat kecelakaan tinggi. Oh ternyata pengguna baru ini mereka tidak tahu memposisikan sepedanya di mana. Dia di tengah-tengah, nutupi jalan, Berjajar, ya. berjajar. Padahal harusnya jangan berjajar. Nanti yang belakang yang motoran nggak bisa lewat dong. Iya iya. Padahal kan sepeda kan lebih lama daripada motor. Motornya kan pasti lama Mestinya banget sih. jalannya gimana? Harusnya kalau Kayak jalan antrian di gitu? pinggir, antrian. Berjejer, belakang. berjejer ya? Belajar satu-satu. Oh kayak ibu-ibu pulang dari sawah kalau di kampung gitu ya? Ya bisa. Iya, benar itu. Yang benar ya? Iya. Heeh. Malah mereka nggak punya pengetahuan seputar itu ya? Dan dengan sepeda ondel tua itu kan. Iya. Tapi Mereka Sopan, peka, ya? peka. Enggak ya? Tahu kalau berjajar lurus malah apa namanya ke samping itu malah mengganggu, mereka paham, makanya mereka berjajarnya ke belakang. Iya, kalau Mas Budi tadi kan lebih banyak menggunakan sepeda motor gitu ya. Nah, kira-kira bagi pesepeda motor ini terasa mengganggu nggak sih dengan bom sepeda sekarang ini? Ya, terutama sekali di area lalu lintas ya, karena kita sering kemana-mana gitu. Ya, otomatis kalau mereka secara bergelombang gitu, otomatis mengganggu sangat. Mengganggu, ya. Mobil, motor itu sangat mengganggu. Soalnya pernah saya baca atau lihat di berita itu kan sempat ada perkelahian antara pengendara motor dan sepeda karena mereka itu bukan berjajar, malah Melebar gitu. Iya, melebar gitu. Iya. Dan pengendara motor itu menegur nada agak sedikit Keras, tinggi. ya. Nah, akhirnya mereka ya aduh Berhantam. gitu. Iya, iya. Jadi gimana baiknya itu? Mungkin Mas Agus selaku apa namanya pelaku lah ya dari dunia bersepeda itu ajakan buat teman-teman yang menggunakan sepeda ini. jadi begini, bersepeda itu kan kita melakukan kegiatan di luar ruang. Dan di luar ruang itu kan kita tidak hanya bersepeda, tapi ada pemotor, ada mobil. Nah, yang banyak terjadi itu pesepeda-pesepeda baru. Pemula, Karena ya. sepeda baru, pemula mau berjajar Iya. dua. Ajang tiga. pamer, Pak. Semacam itu. Balapan gitu ya. Iya. Salib-salib lah ya. Iya. Salib-salib. Nah, yang benar memang bahkan di Jogja kan sudah ada jalur sepeda. Iya. Itu di paling kiri itu ada 1 meter di sisi di ruas jalan paling kiri. Memang itu jalan untuk sepeda. Kalau kita mentaati itu saya kira juga nggak masalah, tidak saling terganggu karena bis pun kalau ada sepeda dan sudah di jalurnya, bis harus keluar dari jalur sepeda. Oke. Sama seperti kita masuk jalur bis ya, kalau ditabrak ya bukan salah bisnya, kita yang salah, karena kita salah masuk jalur. Seperti itu. Memang harus ada pembelajaran bersepeda, karena bersepeda itu bukan bersepeda itu olahraga ekstrim. Ekstrim ya. Iya, iya. Bisa Ya, mental aturan juga bisa mengukur kekuatan diri. Berarti Kecelakaan juga, sepeda ya. sekarang tidak hanya sekedar bersepeda ditabrak motor atau mobil, tapi kelelahan, capek, tidur di jalan meninggal. Oh, ada juga begitu ya? Banyak sekali. Berarti tidak hanya faktor mereka tubruan lah gitu. Iya, kecelakaan tidak gitu harus ya. itu. Bahkan Iya, iya. banyak sekali
akhir-akhir ini banyak pesepeda yang meninggal dengan sendirinya. Dengan sendirinya ya. Karena dia nggak bisa. Mungkin aspek jantung gitu ya. Ya. Jantung ya. Kebanyakan jantung. Berarti tidak harus diperhatikan juga faktor kesehatan ya. Kita, iya. Ya kemampuan secara fisik ya. Kita secara fisik. Ya tidak hanya sekedar happy gitu ya. Kemudian beli kita bersepeda. Biasa kalau yang 1 bulan 2 bulan itu semangatnya kan biasanya euforia itu ya. Nanti akan down sendiri biasanya. Biasanya itu kayak yang kasus meninggal kelelahan itu, misalnya temennya naik tinggi dia kuat, masa saya nggak kuat, saya lebih muda misalnya. Oh gitu. Memaksakan diri. Ada terpacu ya adrenalinnya. Iya. Kenapa atlet itu jarang seperti itu? Karena atlet itu diam-diam kan selalu pakai jam tangan yang ada tetmeternya. Iya. Untuk mengukur jantung. Berarti dia tahu pada ya. saat dia nge-push, sedang dia sprint, dia harus mengurangi, tapi tidak berhenti. Kalau berhenti dia langsung berhenti. Berarti ini harus menjadi perhatian ini ya, bahwa para pesepeda ya jangan hanya sekedar euforia Iya. Bahwa memperhatikan kondisi fisik gitu. Kalau sudah sip betul ya. Dan kesiapan sepeda. Cek dulu remnya apa enggak, rodanya banyak apakah masih layak untuk jalan jauh dan sebagainya, itu memang harus diperhatikan. Seperti itu. Oke, Mas Pak Agus. Dan yang menarik juga belakangan karena sepeda itu semakin banyak ya. Ada wacana saya dengar itu. Sepeda pun akan dikenakan pajak. Ya. Sama dikasih plat katanya, Pak. Dikasih plat. Iya. Saya sih sangat tidak setuju ya. Kenapa, Mas? Karena kan sepeda itu sehat ya dan hemat juga. Nah, untuk itu jangan dipersusah orang untuk menggunakan sepeda. Kalau dia mau menggunakan sepeda itu udah bagus. Jangan malah, wah ini nih harus dikasih pajak nih, ini harus begini nih, harus gini. Orang-orang pada mundur. Akhirnya pakai motor lagi, pakai mobil lagi, yang mana itu nanti kurang bagus lah ya untuk polusi. Oke. Sementara saya yang belum punya sepeda aja mikir-mikir mau beli sepeda. Bisa nggak mau orang pakai sepeda ya? Kita mau pengen sehat juga tadi. Iya. Bang Agus? Kalau saya lebih cenderung setuju. Setuju malah? Ya. Wah, beda Karena ini. begini, kita bersepeda itu kan. Jangan Bang Agus PNS bukan? PNS? Bukan. Jangan PNS Bukan. Enggak ada. Kenapa? Tetap saya setuju. Karena apa? Kita memakai jalan itu kan hanya sama. Iya. Kita pakai motor, pakai mobil, kita menggunakan jalan yang sama. Kalau kita bersepeda, kita juga menggunakan jalan yang sama. Berarti hak kita harus sama, harus dipungut pajak. Dulu saya masih ingat ketika SMP itu namanya plombir. Ya, itu sekali beli tahu. Stiker segitiga kecil itu ditempel di sepeda. Itu apa fungsinya? Semacam STNK. Kalau ada cegatan, kalau udah ada itu cuma tinggal kita kasih lihat ini. Oh ya, jalan terus. Kalau enggak ya kita suruh beli. Kalau nggak mau sepedanya dibawa? Saya nggak tahu, tapi pada saat saya SMP kalau ada plombir gitu, saya belum punya plombir sepeda, saya balik arah. Takut bener pada saat itu. Tapi repot juga nanti ya. Maksud saya gini, kalau nanti ya banyak yang belum bayar pajak gitu, kalau kena ditilang gitu ya, itu berapa motor nanti berapa sepeda gitu ya, yang akan diangkut ya. Ya memang mungkin ada aspek dilematisnya ya. Iya. Satu sisi memang biaya terkait dengan jalan ya, jalan transportasi. Tapi sisi lain ini juga membantu juga sebenarnya bagi pemerintah ya terkait terutama sekali persoalan udara ya polusi. Ininya sangat ini tidak bagus ya. Iya. Oke, memang sampai hari ini alhamdulillah kan belum kebijakannya belum keluar ya, belum keluar. Nah, karena kalaupun nanti keluar itu akan masih panjang diskusinya. Nah, kita nggak tahu juga nanti sepeda yang kena pajak ini sepeda yang mana gitu ya. Karena nanti ada sepeda anak kecil juga, gitu. Yang ring berapa itu? Yang ring 12 gitu ya. Nah, itu anak kecilnya hanya main di rumah itu apakah harus kena pajak misalnya. Nah, ini banyak kategori. Terus ada lagi sepeda yang roda 4 gitu kan. Jadi lagi Pak, sepeda fitness itu Pak. Ada lagi fitness gitu ya. Itu jangan di tempat tinggal. Kategori sepedanya banyak sekali.
Baik pemirsa SMTV dan sahabat Suara Muhammadiyah, kita akan teruskan obrolan santai kita melalui program Bung Santri yang pada saat ini masih bersama kita 4 narasumber kita atau rekan obrol kita di program Bung Santri. Tadi kita sudah berbicara seputar kegiatan aktivitas sepeda ya, sampai ke persoalan rencana sepeda yang akan dipajaki ya, dipajaki atau kena pajak. Nah, mungkin terkait dengan apa, dengan hobi sepeda tadi ya. Ya tentu bagi orang yang mereka ya menjadi kegiatan harian tadi yang sebutkan Bang Agus, tentu tidak rela kalau itu dipajaki karena itu hobi ya, kecuali memang yang dia punya tujuan yang lain gitu. Nah, kira-kira bagi Mbak Ana tadi yang tidak setuju dengan sepeda dipajaki itu, bagaimana menjelaskan? Ya, sementara kita juga menggunakan fasilitas publik, ya, jalan gitu ya, dan dan mungkin ada tempat-tempat khusus juga sekarang yang disiapkan oleh pemerintah ya untuk area parkir sepeda gitu. Ya, itu sudah ada tempat-tempat saya lihat itu ya. Itu gimana ya? Karena satu sisi kita lihat di luar negeri misalnya itu memang nggak ada pajaknya dan bahkan difasilitasi saya lihat. Difasilitasi saya lihat di jalan-jalan itu, misalnya di Australia ya, di Australia itu di Melbourne itu saya lihat misalnya satu titik ini ada parkiran sepeda. Nanti sekitar 1 kilo lagi itu ada lagi parkir sepeda dan siapa saja sepertinya bisa menggunakan itu. Nah, tidak hanya sepeda yang dia harus miliki secara pribadi. Nah, tentu berbanding terbalik ya dengan Indonesia yang punya pribadi itu dipajaki. Itu gimana Mbak Naina? Ya, saya sih harapannya bisa seperti yang di luar negeri ya untuk Indonesia. Jadi semangat untuk orang bersepeda itu tuh harus didukung oleh pemerintah. Diberikan fasilitas, kemudian dibuat orang nyaman, senang, sehingga yang namanya menggunakan kendaraan bermotor beralih menggunakan sepeda yang lebih sehat. Jadi sekarang malah jangan berpikir terkait pajak, berpikir terkait bagaimana memfasilitasi pengguna sepeda. Kalau saya sih itu. Itu juga bisa mengurangi angka kemacetan ya. Ya, apalagi di kota-kota besar barangkali ya. Mengurangi polusi. Paling yang agak berat pekerjaan seperti budaya mungkin Bang Agus ya. Budaya bersepeda ya. Karena kalau di luar negeri itu mereka sudah sangat tertib sekali, ya kan? Kalau kita kan masih jauh ya. Apa Mas Agus pesimis melihat kita budaya bersepeda? Sebetulnya di Jogja itu kan dulu namanya kota sepeda. Kota sepeda. Iya. Kota sepeda itu hilang mungkin tahun 90-an. Dulu moda transportasi di Jogja itu untuk pelajar itu bersepeda. Nah, kemudian tahun 90 ke sini pelajar mulai SMA boleh bawa kendaraan bermotor. Nah, sudah. Jadi kemudian kota sepeda itu terkikis orang. Kemudian ada tren anak SMA kalau sekolah naik sepeda malu. Kalau nggak naik motor dia nggak mau sekolah dan sebagainya. Ada kelas ini ya, kelas sosial gitu ya. Bersepeda itu seakan-akan miskin gitu ya. Nah, sekarang terbalik ya, menarik ini. Orang kaya sekaya apapun kalau belum punya sepeda tertentu nggak kaya. Belum kaya. Jadi paradigmanya sekarang terbalik ya, seperti itu. Walaupun punya motor, tapi nggak punya sepeda, belum tentu kaya. Belum dianggap kaya. Gitu Mas Budi. Jadi kalau ingin kaya harus punya sepeda dulu. Kredit boleh. Kredit boleh Pak. Kredit boleh. Sekali ya. Jadi walaupun Mas Budi punya motor 3, kalau nggak punya sepeda katanya belum dianggap kaya. Kecuali dulu. Nah, kalau dulu orang yang bermotor yang berkaya ya. Itu fenomena yang terbalik barangkali saat sekarang. Ya sama mungkin dengan motor ya. Orang kembali ke motor-motor klasik, kembali ke Vespa, dan suasana-suasana lama ya, yang dimodernisasi ya. Dan itu sekarang yang dicari orang. Oke, terima kasih Bang Agus, Mbak Ana. Sekarang khusus karena di obrolan program ini kita bicara tentang sepeda, ini adalah programnya Bung Santri yang kebetulan pemirsa SMTV Mas Budi ini
Beliau ini manajer SMTV yang memiliki program Bung Santri ini. Dan kalau ada yang sering bertanya siapa sih orang di balik layar SMTV, beliaulah orangnya. Nah, dan hari ini ya saya ingin tanya sedikit sebelum kita akhiri program obrolan santai ini. Program Bung Santri ini menarik sebenarnya, ya, sebuah program yang saya lihat di majalah Suara Muhammadiyah sebenarnya sudah ada rubriknya ya, ada rubrik Bung Santri gitu. Dan saya dengar itu rubrik yang sudah sangat lama, ya, sangat lama dan menjadi ikon barangkali ya. Banyak rubrik yang sudah digonta-ganti di majalah Suara Muhammadiyah, hanya rubrik Bung Santri yang tidak tergantikan, sehingga program ini mengambil rubrik itu menjadi program Bung Santri. Pengen saya untuk ke depan ini ya kita angkat secara video visual, audio visual, gitu, membicarakan soal ya apa yang trending sini, gitu kan, sosial, kebudayaan, ya berbagai macam lah, hobi itu, ya termasuk yang kita obrolin sekarang ini. Di bagian dari itu ya. Iya, bagian dari. Dan memang kemasannya seperti ini ya. Ya, kemasannya. Ya, karena saya takut juga dikritik para pemirsa SMTV ya. kok tidak formal gitu. Memang sengaja karena dibuat. kita memang konsepnya serius tapi santai. Serius lah ya. Sersan gitu ya. Nah, serius tapi. Artinya nanti para narasumber di program Bung Santri ini nggak harus resmi-resmi ya, nggak formal ya. Artinya dengan kondisi santai pun ya sesuai dengan tema yang kita angkat tuh bisa gitu ya. Bisa. Oke. Dan apakah ini akan diproduksi atau tayang setiap saat atau seminggu? Perkiranya berapa kali? 1 atau 2 kali? Kita coba dulu untuk awal ini. Ya. Kita akan tayangkan 1 minggu 1 kali dulu. 1 kali dulu ya. Oke. Baik, pemirsa SMTV dan para sahabat Suara Muhammadiyah, demikian ya obrolan santai, obrolan singkat kami bersama para punggawa ya, dunia persepedaan ini, dan termasuk dengan manajernya SMTV yang kebetulan ini dikemas di dalam sebuah program Bung Santri seperti yang dijelaskan oleh Mas Budi. Dan untuk mengakhiri kegiatan obrolan santai kita ini sambil kita menikmati minuman ya, mineral ini ya, dari Bueka ya. Ini produksi dari Aisyah ya. Nanti yang belum pernah menikmati mineralnya Bueka bisa kerjasama dengan Bulogmu Suara Muhammadiyah. Selanjutnya kita dengarkan alunan lagu Mister Yadi tentang Jogja, dan kita bisa nyanyi bersama-sama. Monggo. Masih seperti dulu, tiap sudut menyapa-ku bersahabat, Selaksamana. terhanyut aku rata nostalgia. Kita saling luangkan waktu, nikmati bersama suasana Jogja.